Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Rabu 26 Maret 2025, hari biasa, pekan ketiga Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Pada khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini kita mendengar Yesus yang menyatakan bahwa Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Pengajaran Yesus yang radikal dan penuh wibawa ini mengandung reaksi dari para muridnya, seakan-akan Yesus mau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun Yesus menegaskan bahwa Dia datang justru untuk menggenapi apa yang kiranya telah bercacat karena ditafsirkan secara tidak sempurna oleh ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan para muridnya untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Taurat dalam keutuhannya. Kita tidak boleh menikmati sabdanya hanya pada hal-hal yang menarik atau yang sekiranya sesuai dengan keadaan kita. Misalnya, karena sabda itu menghibur kita. Kita tidak boleh mengabaikan bagian-bagian dari sabdanya yang mengecam atau yang menuntut perubahan sikap hidup yang radikal dari pihak kita. Janganlah kita membawa prinsip suka tidak suka ketika kita mengecap sabda Allah, karena hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah, bahkan mengurangi kekayaan dari sabda itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk menghancurkan, namun untuk menggenapi Taurat. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan dan huruf-huruf yang ada di dalam Taurat itu. Yesus ingin meneruskan dan mewujudkannya secara nyata. Dalam mewujudkannya, Yesus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah akibat banyak benturan dengan orang-orang Yahudi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, hukum yang membebaskan manusia dari segala hal-hal yang membelenggu. Menghayati dan mengamalkan cinta kasih merupakan bentuk nyata dari ambil bagian dari hidup dan misi Yesus yang datang justru untuk menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, Yesus tadi mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Hukum Taurat itu sebenarnya baik isinya, tetapi hukum itu tidak boleh dilakukan demi hukum itu sendiri, atau dengan kata lain legalisme, sehingga orang merasa terbebani, terbelenggu, dan berdosa jika tidak melaksanakannya.
Yesus mau kita melaksanakan hukum Taurat dengan semangat baru, menaati hukum Taurat, menaati hukum Allah karena cinta kepadanya, bukan karena takut berdosa sehingga tidak ada beban. Santo Agustinus berkata, ama et faquot vis, cintailah, lalu lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Memang, saudara-saudari yang terkasih, dalam cinta tak ada rasa takut lagi, sebab segala aturan kita lakukan dengan gembira dan tanpa rasa salah. Itulah hukum yang membebaskan. Yesus ingin kita menaati hukum Tuhan seperti itu. Untuk itu, Yesus memberikan Roh Kudus, Roh yang membaharui semangat kita. Roh Kudus itu penting dalam hidup kita, agar kita tidak jatuh dalam legalisme dan sikap mudah mengendalikan orang lain berdosa. Dalam Yesus ada sukacita dan bukan ketakutan. Bunda Teresa dari Kalkuta meneguhkan kita, kasih yang sejati tidak pernah menuntut, tetapi ia hanya dapat memberi. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman kita dewasa ini, kita mengetahui bahwa ada banyak peraturan dan hukum yang beredar. Dasarnya tetaplah sama, yakni demi keselamatan manusia dan menegaskan cinta kasih. Inilah yang seharusnya menjadi kriteria kita dalam menerapkan hukum. Apakah kita sudah termasuk orang yang bergerak di jalur ini? Sekarang dan mulai saat ini, tugas kita tidak lain adalah menggenapi hukum kasih dalam hidup harian kita. Semoga hal itu menjadi nyata dalam hidup kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda-Mu, agar aku dikuatkan karena penghiburannya dan tidak menyerah apabila harus menghadapi pilihan-pilihan hidup yang sulit karena harus menjalankan kasih sebagaimana yang dituntut oleh sabda-Mu itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.